Ketika kita dihadapkan pada kondisi 2 minggu kita harus kerja di rumah, terus pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa bekerja dengan benar-benar produktif? Bagi sebagian orang, kerja di rumah it's okay, biasa-biasa aja, karena mereka sudah terbiasa. Tapi bagi sebagian yang lainnya, yang biasanya yang namanya kerja itu harus ke kantor, harus ke tempat lain, ke suatu tempat, bukan di rumah, maka giliran 2 minggu disuruh kerja di rumah, langsung terasanya itu nggak nyaman gitu. Karena ini kan suatu suasana yang baru ya, malah cenderung merasa banyak gangguan, sehingga hasilnya tuh nggak bisa produktif. Nah, hari ini saya akan sharingkan kepada Anda ada 8 strategi yang bisa Anda lakukan walaupun bekerja dari rumah, Anda tetap bisa mendapatkan hasil yang produktif. Nah, Anda boleh siapkan catatan ya, 8 hal ini apa saja. Yang pertama, prioritaskan pekerjaan yang urgent. Artinya gini, dalam situasi kondisi seperti ini, semua rasanya urgent semua. Ya, mulai dari Anda bawa PR semua ya ke dalam rumah, ya kerjaan-kerjaan kantor semua dibawa, lalu giliran mau mulai bingung yang mana duluan nih, karena semuanya tuh berasanya urgent, semuanya mau diduluin. Nah, Anda coba duduk tenang ya, lalu Anda buat list aja, bikin daftarnya apa-apa yang harus Anda kerjakan. Nah, setelah itu, dari daftar tersebut, Anda mulai lihat yang mana yang benar-benar urgent, benar-benar untuk didulukan. Nah, itu Anda prioritaskan. Ya, jadi memang harus ada yang dikalahin. Kalau enggak nanti Anda stres sendiri, belum mulai kerja udah bingung gitu, mulainya dari mana saking banyaknya. Ya, jadi Anda susun prioritas dulu. Nah, setelah Anda susun prioritas, strategi kedua adalah tetap terhubung secara online dengan kolega Anda, dengan klien Anda, dengan rekan kantor Anda. Nah, bukan cuma dengan WA call. Misalnya nih, antar sesama rekan kantor atau klien ya. Nah, Anda butuh yang namanya data. Nah, Anda gunakan aja fasilitas aplikasi Zoom. Ya, Anda bisa download di Play Store secara gratis. Di Zoom itu Anda bisa manfaatkan untuk apa? Untuk bertatap muka seperti ini. Ya, artinya Anda bisa undang beberapa rekan kerja sekaligus, beberapa klien sekaligus. Anda tetap bisa melakukan presentasi, Anda tetap bisa melakukan tukar atau sharing data. Ya, Anda juga bisa tampilkan dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk tulisan-tulisan, data-data itu Anda bisa sharing. Ya, daripada kalau cuma Anda pakai WA call, ya Anda nggak bisa tuker-tukeran data. Tapi kalau ada sesuatu yang data tertulis, Anda bisa gunakan aplikasi Zoom. Ya, itu strategi yang kedua. Jadi tetap terhubung secara online, walaupun Anda kerja di rumah. Strategi yang ketiga, saat kerja, ya kerja. Nah, kebanyakan orang nih karena posisinya di rumah, santai ya, nggak ada orang yang perhatiin, sambil kerja sambil nonton TV, sambil kerja sambil main game, sambil kerja sambil nemenin anak main. Akibatnya apa? Nggak bakal produktif hasilnya. Ya, nah ini adalah salah satu godaan yang harus Anda atasi juga. Waktunya kerja ya kerja, Anda tentukan sendiri. Misalnya nih, dari jam 8 sampai jam 11 atau sampai jam 12, Anda kerja ya benar-benar kerja. Ya, itu. Waktunya makan, baru makan, istirahat gitu. Ya, jangan terbalik-balik. Itu strategi yang ketiga. Nah, strategi yang keempat adalah selalu berpikir positif. Bahkan kejadian atau situasi yang sangat tidak enak ini pun akan berlalu. Ya, seiring dengan nanti pergantian musim, mungkin penyakit ini lama-lama juga akan hilang. Virus ini juga akan hilang. Ya. Nah, karena itu Anda tetap menjaga pikiran Anda positif. Kalau pikiran Anda setiap hari dibebani oleh negatif, aduh nanti keluar rumah takut, ini takut, itu takut, terlalu protek. Ya, dan akhirnya Anda mengundang hal-hal yang negatif. Kekhawatiran Anda yang justru membuat kenyataan. Kita memang perlu yang namanya berjaga-jaga, tapi nggak perlu harus takut secara berlebihan. Sampai kita menghilangkan sikap positif kita, ya bahwa ini pun akan berlalu. Ya, itu yang keempat. Selalu berpikir positif. Segala sesuatu yang di luar kendali dari kita, ya kita pasrahkan saja kepada semesta, kepada Tuhan, ya. Tapi kalau kita bisa lakukan, jaga kesehatan, makan yang sehat, olahraga rutin, ya itu yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian strategi yang kelima, minum suplemen. Untuk apa?
untuk menjaga imun tubuh Anda. Walaupun Anda posisi di rumah, ya, tidak menjamin bahwa Anda bebas dari virus, bebas dari penyakit. Kalau Anda nggak menjaga imun tubuh, karena kan sekarang juga lagi perubahan cuaca, ya. Karena kalau Anda nggak jaga kondisi imun Anda sedemikian prima, sehingga dikit aja ada virus, ada bakteri, itu akan mengganggu Anda, menimbulkan sakit kepada Anda, ya. Karena itu biasakan Anda selalu rutin minum yang namanya suplemen, oke, untuk jaga imun Anda sendiri. Kemudian strategi yang keenam, olahraga. Nah, hal ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang atau karyawan, ya. Dulu misalnya dari rumah ke kantor, ya, itu kan habis bawa kendaraan atau habis naik turun kendaraan umum, itu kan ada jalannya, ada larinya, lari-lari kejar bus misalnya, ya. Ada jalan, ada naik turun tangganya. Tapi begitu di rumah, ruang geraknya kan terbatas, dari living room ke bedroom, ya. Jadi dari ruang tamu ke kamar tidur, ke dapur, itu kan cuma berapa langkah doang. Nah, kalau Anda nggak imbangi dengan olahraga, itu badan itu rasanya nggak fresh, nggak bugar, ya, cepet capek, ya, karena geraknya itu kurang. Karena itu jangan lupa strategi keenam ini Anda perlu olahraga. Nah, terus bagaimana dong kalau olahraga di rumah? Banyak caranya, ya. Anda lihat aja di YouTube banyak video-video, ya, seperti misalnya video senam Andri Wongso yang di tengah, yang cuma di dalam satu petak ukuran 60-60 pun Anda bisa melakukan gerakan itu, ya. Nah, terus Anda bisa lakukan yoga, Anda bisa lakukan stretching, Anda bisa lakukan sepeda statis kalau ada, atau jalan-jalan di taman di pagi hari, whatever, apapun yang bikin Anda berkeringat, ya, lakukan olahraga. Itu yang strategi yang keenam. Strategi yang ketujuh, upgrade skill Anda. Nah, buat Anda karyawan yang biasanya sehari-hari, aduh saya sibuk nih, saya nggak sempat nih upgrade skill, saya beresin kerjaan kantor aja day to day-nya. Ini adalah kesempatan buat Anda upgrade skill. Mumpung 2 minggu ini Anda nggak dilihat langsung oleh bos Anda. Upgrade skill, ya. Upgrade skill apa? Contohnya, misalnya, Anda mau dalemin apa nih? Satu keahlian yang bisa menghasilkan uang nantinya untuk Anda. Misalnya, cara negosiasi, cara closing, ya. Anda belajar aja dari YouTube, dari mana-mana, dari expert juga banyak, ya. Kemudian cara-cara untuk public speaking, Anda belajar, Anda praktekin, Anda asah skill Anda. Itu adalah upgrade skill Anda, ya. Itu ibaratnya kayak Anda investasi untuk diri Anda. Padahal skill itu kalau Anda kuasai bisa menghasilkan uang. Jadi Anda nggak selamanya ketergantungan gaji, ketergantungan duit, ya, sama orang lain. Upgrade skill. Dan yang terakhir adalah ambil waktu hening Anda. Dengan bertanya pertanyaan-pertanyaan penting ini, Anda tuliskan dan Anda jawab. Jawabannya juga ditulis, ya. Pertanyaannya apa? Saya udah buat ada 5 pertanyaan, ya. Saya bacakan untuk Anda, ya. Sampai kapan besar kecilnya income Anda ditentukan oleh orang lain? Nah, kesempatan Anda untuk mikir nih, Anda mau digaji sampai kapan? Ya, Anda nggak bisa nentuin sendiri maunya berapa, tapi dibayarnya segitu-segitu aja. Mau sampai kapan? Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda bahagia ketika bekerja? Ini juga penting. Kalau bekerja cuma soal ngabisin waktu, demi uang, demi gaji doang, nggak ada rasa suka, nggak ada rasa happy, itu Anda akan tergerus. Anda akan tergerus, ya. Anda akan cepat tua, Anda akan gampang sakit, karena bawaannya nggak happy melakukan pekerjaan. Nah, Anda tanya dulu sama diri Anda, ya. Pertanyaan ketiga, apakah ada hal yang lebih baik yang bisa Anda lakukan dalam hidup? Nah, kalau Anda pikir, ada sih, Anda tuliskan, apa itu? Ya, apa hal yang bisa membuat Anda lebih baik? Ya. Kemudian pertanyaan keempat, apakah yang Anda lakukan sehari-hari ini bisa mengantarkan Anda lebih cepat ke tercapainya tujuan hidup Anda? Nah, Anda bisa tanyakan juga, Anda pikir rencana yang sehari-hari Anda lakukan ini lebih mendekatkan Anda kepada tercapainya tujuan Anda nggak? Anda pikir, ya? Atau jangan-jangan malah bikin jauh dari tujuan Anda? Ya. Nah, pertanyaan terakhir adalah, apa tujuan hidup Anda? What's your purpose? Apa tujuan hidup Anda? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang Anda harus tuliskan, Anda harus jawab, ya. Nah, setelah itu, setelah Anda tahu, ya,
setelah Anda tahu, sekarang pertanyaan-pertanyaan penting ini, Anda timbulkan pertanyaan kedua. Setelah Anda tahu, terus how to-nya bagaimana? Bagaimana caranya untuk mencapai apa yang Anda inginkan? Ya, bagaimana caranya? Saya bisa mengerti, ini adalah satu hal atau satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh karyawan yang sudah bertahun-tahun ada di zona nyaman. Ketika timbul pertanyaan ini, bagaimana ya cara mulainya? Itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, tapi paling sulit untuk dijawab. Betul? Nah, kenapa hal itu terjadi? Oke, ya itu wajar. Karena kan sebagai karyawan nyaman gitu, belum nyampe pikirannya, belum nyampe ke arah situ. How to-nya bagaimana tuh belum nyampe. Karena masih nyaman di zonanya. Nah, hari ini saya akan kasih tahu Anda, ya. Anda bisa mulai. Bagaimana caranya itu? Anda bisa mulai dengan satu langkah yang tanpa resiko. Yaitu Anda bisa nonton webinar, ya. Di mana webinar ini gratis. Anda jadi nggak usah bayar, webinarnya nonton, Anda bisa nonton dari HP, dari laptop, ya. Di hari Sabtu pagi jam 10. Ya, di webinar ini Anda akan dapat apa? Di webinar ini Anda akan mendengarkan sharing dari saya bagaimana karyawan gaptek ya yang udah kerja puluhan tahun akhirnya bisa mendapatkan percepatan income 10 kali lipat gara-gara dia ambil satu keputusan, satu langkah sederhana. Nah, apa rahasianya? Apa yang dia lakukan? Anda bisa nonton selengkapnya di webinar Sabtu ini. Ya, nah webinar ini slotnya sangat terbatas, jadi buat Anda yang sangat-sangat serius mau tahu bagaimana how to-nya, bagaimana caranya untuk Anda mencapai tujuan Anda dengan cara-cara yang bisa Anda tempuh, bisa Anda lakukan dari rumah. Nah, Anda bisa komen, ya Anda bisa komen mau webinar. Nanti saya sharingkan ke inbox Anda bagaimana caranya, ya linknya itu apa untuk Anda bisa nonton webinar gratisnya. Oke, itu aja. Jadi jangan lupa 8 strategi ini Anda bisa lakukan, Anda bisa terapkan. Supaya apa? Supaya 2 minggu Anda dikasih kerja di rumah benar-benar hasilnya produktif. Oke, itu aja. Saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.